Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan penanggung jawab program kesehatan, izinkan saya untuk berbagi ilmu tentang salah satu aplikasi pemetaan yang disebut Quantum Geographic Information System yang disingkat QGIS. Dalam bidang kesehatan, QGIS dapat berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan, mengawasi dan menganalisis penyebaran penyakit berbahaya, menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat, memonitor status kesehatan masyarakat, membantu menanggulangi bencana, serta menyediakan informasi tentang aksesibilitas dan ketersediaan air. Sebagai contoh berikut, peta sebaran habitat potensial nyamuk Anopheles sp tahun 2021 di wilayah Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Tentunya peta ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan program malaria, khususnya di wilayah Kecamatan Pesisir Utara. Bagaimana kita membuat peta seperti ini? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut. Baik, kita mulai saja. Pertama yang dilakukan adalah menginstal aplikasi QGIS yang installernya dapat didownload melalui Google dengan mengetik kata kunci QGIS. Oke. Selanjutnya Google akan mengarahkan kita ke website qgis.org. Kita klik, kemudian di dalam website ini dapat kita lihat bahwa QGIS versi 3.18 adalah versi yang terbaru saat ini. Selanjutnya kita klik download now, dan kemudian terdapat dua pilihan installer yang dapat kita download, yaitu versi 318 untuk laptop dengan sistem operasi 64 bit dan versi 318 untuk laptop dengan sistem operasi 32 bit. Bagaimana kita mengetahui laptop kita apakah menggunakan sistem operasi 32 bit atau 64 bit? Saat ini saya menggunakan laptop dengan Windows 10. Klik File Explorer, kemudian klik kanan pada menu Disk PC dan klik Properties. Maka akan muncul tampilan yang memperlihatkan sistem operasi laptop yang kita miliki. Di sini saya memakai yang 64 bit. Selanjutnya kita kembali ke website qgis.org kembali dan mendownload QGIS sesuai dengan sistem operasi yang telah kita ketahui sebelumnya. Muncul pop-up download, kemudian klik save file dan tunggu sampai proses download selesai. Karena saya sudah memiliki installer QGIS yang terlebih dahulu saya download, maka selanjutnya dapat kita lanjutkan untuk melakukan proses instalasi. Saya sudah memiliki yang versi 32 bit maupun yang 64 bit di sini. Kemudian saya klik dua kali versi 64 bit sesuai dengan sistem operasi laptop saya. Selanjutnya klik next dan akan muncul persetujuan lisensi dan klik agree. Kemudian pilih lokasi instalasi dan klik next. Kemudian selanjutnya terdapat menu pilihan komponen, apakah kita hanya menginstal QGIS saja atau bisa dilengkapi dengan data untuk peta North Carolina, South Dakota, dan Alaska dengan memberikan tanda cek pada masing-masing pilihan. Tetapi saya rekomendasikan kita hanya menginstal QGIS-nya saja tanpa ketiga pilihan lainnya karena akan memberatkan proses instalasi. Selanjutnya klik install dan Windows akan memproses instalasi dan klik finish jika telah selesai.
Proses instalasi QGIS selesai jika folder QGIS 3.18 sudah muncul di desktop laptop kita. Selanjutnya kita buka foldernya, dan untuk memulai menggunakan aplikasi QGIS silakan klik 2 kali pada QGIS desktopnya 3182. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi QGIS. Ada recent project atau project yang telah dikerjakan sebelumnya, kemudian ada news atau berita dan informasi, kemudian ada new empty project atau lembar project baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan peta dasar terlebih dahulu. Yang pertama, klik layer, kemudian klik add layer dan klik add vector layer. Akan muncul pop-up data source manager, dan di menu vector dataset klik tanda titik 3 di bagian kanan, dan akan diarahkan ke tempat kita menyimpan file SHP dari peta dasar. Saat ini saya memberikan contoh untuk peta dasar Provinsi Lampung yang dapat di-download pada website berikut. Website juga ada di deskripsi video ini. Setelah di-download nanti terdapat banyak file dan dikumpulkan di dalam satu folder. Kemudian klik peta Lampung SHP, klik add dan selanjutnya klik close. Maka akan muncul tampilan peta dasar Provinsi Lampung yang berwarna hijau kalau saat ini. Kemudian selanjutnya kita akan memecah peta Provinsi Lampung ini menjadi peta Kabupaten Pesisir Barat. Klik kanan pada peta Lampung di tab layers, kemudian klik filter. Selanjutnya terdapat pilihan provinsi, Kapkot, kecamatan, dan seterusnya. Klik 2 kali pada Kapkot, kemudian sama dengan. Selanjutnya klik sampel, maka akan muncul pilihan dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, dan klik 2 kali pada Kabupaten Pesisir Barat, maka akan muncul rumus Kapkot sama dengan Pesisir Barat yang menandakan kita telah memfilter peta Provinsi Lampung menjadi peta Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya klik OK. Peta dasar Kabupaten Pesisir Barat ini dapat digunakan dalam menampilkan data untuk level kabupaten. Kemudian agar tampilan peta menjadi pas dengan layar, dapat kita klik menu zoom full sehingga peta menjadi pas dengan layar. Selanjutnya peta ini dapat kita simpan menjadi peta dasar pesisir barat. Klik kanan pada peta Lampung, kemudian klik export dan save feature as. Pastikan format yang dipilih adalah S3 save file atau SHP. Kemudian tentukan di mana kita akan menyimpan peta tersebut dengan mengklik titik 3 di bagian kanan file. Selanjutnya beri nama dan klik save dan kemudian OK. Maka kita telah memiliki peta dasar untuk Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya, bagaimana jika data yang akan kita tampilkan adalah data level kecamatan? Misalnya, teman-teman di puskesmas akan menampilkan data suatu program di wilayah kerjanya. Tentunya hal yang sama kita lakukan adalah klik kanan pada Pesisir Barat Kap di tab Layers, kemudian klik filter. Selanjutnya, klik 2 kali pada kecamatan, kemudian klik sama dengan. Selanjutnya klik sampel, maka akan muncul pilihan dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Kita pilih salah satu kecamatan, misalnya kita pilih Waikroy dengan mengklik 2 kali pada Waikroy-nya, maka akan muncul rumus kecamatan sama dengan Waikroy. Selanjutnya kita klik OK. Akan muncul perbedaan warna dari peta kabupaten dan peta kecamatan yang telah kita filter. Di sini dapat terlihat bahwa Kecamatan Waikroy berwarna coklat.
Selanjutnya pada kecamatan Waikroy ini dapat kita simpan kembali dengan melakukan hal yang sama seperti kita menyimpan peta kabupaten yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menampilkan suatu data pada kecamatan Waikroy yang menjadi contoh saat ini. Untuk peta Lampung dan pesisir barat dapat kita hilangkan terlebih dahulu dengan klik kanan pada tab layers, kemudian klik remove layer, kemudian klik OK. Maka peta yang ditampilkan menjadi peta khusus kecamatan Waikroy saja. Kecamatan Waikroy ini adalah wilayah kerja dari UPTD Puskesmas Waikroy dan memiliki 10 desa. Kemudian kita akan menampilkan nama desa yang terdapat di kecamatan ini. Klik kanan pada layer Waikroy, kemudian klik properties, kemudian pilih labels. Pada bagian atas dari menu labels, pilih single labels dan pilih value desa. Selanjutnya, tentukan jenis huruf, style huruf, dan seterusnya yang tersedia. Kemudian klik apply dan OK. Maka nama 10 desa di Kecamatan Waikroy ini telah ditampilkan. Ini saya ulangi kembali karena hurufnya masih terlalu besar. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari suatu program. Saya akan memberikan contoh data reseptivitas program malaria. Tentunya ini hanya contoh saja dan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Kita ketahui bahwa reseptivitas malaria itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu reseptif tinggi, reseptif rendah, dan non-reseptif. Kita akan membagi wilayah Waikroy ini sesuai dengan tingkat reseptivitas malaria dari masing-masing desa. Langkah-langkahnya adalah klik kanan pada peta Waikroy di tab layers, kemudian klik open attribute table dan akan muncul tabel dari masing-masing field yang terdapat di dalam peta dasar. Untuk menambahkan field baru, klik toggle editing mode atau logo pensil di kiri atas. Kemudian klik new field, akan muncul pop-up add field dan beri nama, misalnya reseptif. Kemudian klik OK, maka kolom reseptif akan muncul di bagian kanan dari tabel. Sekarang kita berikan kode untuk masing-masing kategori reseptivitas. Misal untuk reseptif tinggi dengan kode 1, reseptif rendah dengan kode 2, dan non-reseptif dengan kode 3. Kita masukkan satu persatu pada setiap baris desanya. Setelah selesai, klik kembali toggle editing mode atau logo pensil di kiri atas, kemudian klik save dan keluar dari lembar tabel dengan mengklik tanda silang di kanan atas. Untuk menampilkan kategori yang telah kita buat sebelumnya pada peta Waikroy, klik kanan pada tab layers, kemudian klik properties. Selanjutnya klik symbology, kemudian pilih categorize pada bagian atas. Pilih reseptif untuk value-nya dan kemudian klik classify. Maka kode-kode kategori yang telah kita buat sebelumnya akan ditampilkan. Hilangkan tanda cek pada kategori yang tidak diperlukan. Selanjutnya kita beri nama dari masing-masing kode. Kode 1 untuk reseptif tinggi, kode 2 untuk reseptif rendah, dan kode 3 untuk non-reseptif. Kemudian dapat juga kita berikan warna pada masing-masing kategori dengan mengklik 2 kali pada kotak berwarna dan beri warna yang menggambarkan kategori yang telah kita buat.
Kemudian klik apply dan OK. Maka peta Waikroi sudah dikategorikan sesuai dengan daerah reseptif malaria. Merah untuk reseptif tinggi, kuning untuk reseptif rendah, dan hijau untuk non-reseptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan suatu lokasi menggunakan titik koordinat. Misal untuk daerah reseptif, kita dapat mengetahui posisi dari tempat perindukan nyamuknya. Tapi terlebih dahulu kita melakukan pengaturan region di laptop kita. Klik Start menu pada kiri bawah layar laptop, kemudian ketik region dan klik Set Regional Format. Pada menu Regional Format, pilih English United Kingdom. Jika pilihan English United Kingdom tidak terdapat pada menu Regional Format, kita dapat melihatnya di Additional Date, Time, and Regional Settings di kanan atas layar. Selanjutnya, klik Change Date, Time, or Number Formats. Maka akan muncul pilihan regional yang lebih banyak. Klik OK dan keluar dari lembar region dengan mengklik tanda silang. Untuk membuat titik koordinat, lembar kerja yang kita perlukan adalah Microsoft Excel. Saya menggunakan Excel 2016. Buat kolom, bujur, dan lintang, dan masukkan koordinat yang telah kita miliki. Untuk aplikasi pembuatan titik koordinat banyak tersedia seperti timestamp kamera, Google Maps, dan sebagainya. Saya berikan 2 titik koordinat. Selanjutnya simpan file Excel, tentukan lokasi penyimpanan, beri nama dan simpan dengan tipe file CSV, delimited, dan klik save. Akan muncul peringatan beberapa fitur akan hilang. Abaikan saja dan klik yes. Sekarang kembali ke lembar kerja QGIS. Untuk memasukkan titik koordinat, klik layer, kemudian add layer, selanjutnya klik add delimited text layer. Cari file Excel yang telah kita buat tadi dengan mengklik titik 3 pada kanan atas layar, maka koordinat akan muncul di bagian bawah. Selanjutnya untuk X field, pilih bujur, dan Y field, pilih lintang. Kemudian klik add dan close. Lokasi akan muncul sesuai dengan titik koordinat yang telah kita buat sebelumnya. Karena saya buat titik koordinat berdekatan, maka yang terlihat muncul hanya satu lokasi. Setelah semua data dibuat dalam bentuk peta, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah melaporkan data kepada atasan. Tentunya data yang akan kita laporkan harus baik dan benar-benar menggambarkan situasi di lapangan. Langkah-langkahnya adalah klik menu project, kemudian new print layout, berikan nama pada print layoutnya. Maka akan tampil lembar kerja untuk pelaporan data. Untuk menampilkan peta, klik icon Add Map pada bagian kiri layar. Selanjutnya tahan dan geser kursor pada lembar kerja. Peta akan tampil tetapi masih dalam bentuk peta buta. Lengkapi peta dengan penjelasan dengan mengklik icon Add Legend dan posisikan kursor sesuai dengan posisi legend yang diinginkan. Maka data yang ditampilkan pada peta akan semakin jelas dengan adanya legend pada peta tersebut. Kemudian beri judul peta dengan mengklik icon Add Label.
Berikan judul yang menggambarkan data, kemudian atur huruf dan posisi judul. Peta juga dapat dilengkapi dengan skala dan arah mata angin sesuai dengan kebutuhan. Jika telah selesai, klik menu Layout dan ekspor peta menjadi image atau gambar dan PDF. Saya berikan contoh untuk ekspor menjadi image atau gambar. Tentukan lokasi penyimpanan, berikan nama, dan klik Save. Kita coba periksa apakah gambar peta telah tersimpan. Peta dapat dicetak dan dapat digunakan sebagai bahan dokumentasi atau menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Kembali ke lembar kerja QGIS. Proyek yang telah kita kerjakan dapat disimpan. Klik menu Project, kemudian Save As. Tentukan lokasi penyimpanan dan berikan nama filenya. Kemudian klik Save. Maka file project telah tersimpan untuk dapat diedit kembali jika ada perubahan data di kemudian hari. Demikian penjelasan cara membuat peta sederhana menggunakan aplikasi QGIS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.